Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ruben Amorim membuat taktik anti arus utama saat Manchester United berhadapan dengan Everton. Ketimbang memainkan Rasmus Højlund agar menang duel fisik lawan bek Everton yang notabene mengandalkan fisik, dia justru memainkan Joshua Zirkzee. Keputusan Amorim memainkan Zirkzee bisa dibilang cukup menarik, sebab melihat karakter bek-bek Everton, Højlund bisa dibilang akan lebih cocok untuk dimainkan sebagai starter. Zirkzee pemain Manchester United dan saya pikir dia siap bermain di posisi itu. Saya pikir kami butuh karakteristik Zirkzee pada pertandingan ini. Everton punya dua bek tengah yang kuat di udara dan saya ingin seorang pemain yang lebih teknis yang bisa menjangkau bola di area berbeda. Itulah ide bermain, lalu kita lihat saja hasilnya, tegas pelatih asal Portugal tersebut. Carlo Ancelotti mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan moncernya penyerang Kylian Mbappé dalam kemenangan Real Madrid atas Getafe di La Liga. Diketahui jika Real Madrid sukses mengalahkan Getafe pada laga lanjutan La Liga 2024-2025 bermain di Santiago Bernabeu, tim tuan rumah menang dengan skor 2-0. Kylian Mbappé mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut di kompetisi tertinggi untuk pertama kalinya sejak September, 8 menit setelah gol penalti Jude Bellingham membawa Los Blancos unggul. Hasil ini membawa Real Madrid untuk berjarak 1 poin dari pemimpin klasemen Barcelona di puncak klasemen dengan satu pertandingan yang masih tersisa atas rival El Clasico mereka. Melegakan bagi semua orang karena itu adalah gol yang spektakuler dengan eksekusi yang fantastis, ungkap Ancelotti ketika ditanya apakah melegakan bagi Mbappé untuk mencetak gol ke gawang Getafe. Amad Diallo seperti terlahir kembali sejak Manchester United dilatih oleh Ruben Amorim. Dari sang manajer, Amad Diallo mendapat sesuatu yang belum dirasakan pada era sebelumnya, yakni kepercayaan. Posisi utama Amad Diallo adalah winger, namun Ruben Amorim mengubahnya. Sang manajer mengubah Amad Diallo dari winger menjadi wingback, dan di luar dugaan, Amad Diallo justru tampil bagus pada posisi barunya. Amad Diallo sangat berbakat tetapi bertubuh kecil. Ia melakukan pekerjaan yang hebat, namun ia juga harus berkembang. Ia adalah momen yang hebat. Ruud van Nistelrooy banyak membantunya pada laga-laga sebelumnya dan sekarang ia membantu saya, ucap Ruben Amorim seperti dikutip dari BBC Sport. Amad Diallo sendiri telah 2 kali bermain penuh pada 3 laga MU di bawah kendali Amorim. Pada 2 laga tersebut, pemain asal Pantai Gading itu mampu mencatatkan 3 assist dan dia terlihat nyaman dengan peran barunya sebagai wingback. Update terbaru kondisi gelandang Fiorentina Eduardo Boff yang kolaps di tengah laga versus Inter Milan. Boff dikabarkan sudah berada dalam kondisi stabil di rumah sakit. Peristiwa tersebut terjadi pada menit ke-15, di mana Boff tiba-tiba jatuh saat mencoba melepas sepatunya. Pertandingan resmi dihentikan pada menit ke-16 setelah Boff kolaps. Para pemain dari kedua tim langsung memberi isyarat kepada tim medis untuk segera masuk ke lapangan. Pihak Fiorentina mengumumkan bahwa Boff menjalani sedasi farmakologis dan dirawat di ruang unit gawat darurat rumah sakit terdekat dari Stadion Artemio Franchi. Dan kini Sky Sport Italia mengabarkan bahwa Boff kini dalam kondisi stabil di rumah sakit. Boff sudah bisa bernapas normal tanpa bantuan alat dan fungsi jantungnya bekerja dengan baik. Sementara itu, pertandingan Fiorentina versus Inter Milan resmi ditunda ke jadwal yang belum ditentukan. Kiper Juventus Mattia Perin menyatakan bahwa Juventus telah mengubah filosofi permainan di bawah asuhan Thiago Motta. Meskipun menghadapi tantangan, Perin yakin timnya berada di jalur yang benar untuk meraih kemenangan. Perubahan filosofi ini memberi keyakinan bagi Juventus dalam menghadapi kesulitan. Meskipun banyak pemain inti yang cedera, tim tetap optimis dan yakin dengan arah yang mereka tuju, yakni menuju kemenangan. Meskipun beberapa hasil imbang mempengaruhi posisi mereka di Serie A, Mattia Perin percaya filosofi baru ini akan membawa Juventus kembali ke jalur kemenangan. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengomentari penampilan Joshua Zirkzee saat menghadapi Everton. Ia puas melihat kontribusi yang diberikan sang striker.
Menurut Amorim, 2 gol yang dicetak Zirkzee di laga ini sangat krusial untuk sang pemain, sebab sang striker sudah lama tidak mencetak gol, sehingga 2 gol yang ia cetak ini bakal mendongkrak kepercayaan dirinya. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa Zirkzee tidak hanya sekedar mencetak gol bagi MU di laga tersebut. Ia menilai sang striker juga banyak berperan dalam proses membangun serangan sehingga MU bisa tampil berbahaya di pertandingan tersebut. Amad Diallo merupakan salah satu pemain andalan Ruben Amorim. Sang winger posisinya diubah menjadi wingback agar cocok dalam skema 3 back sang pelatih. Bermain di posisi yang bukan posisi aslinya, Amad Diallo menunjukkan performa yang sangat apik. Saat menghadapi Everton di akhir pekan kemarin, sang winger berhasil mengemas 2 assist sehingga MU bisa menang 4-0 atas sang tamu. Namun Amorim menyebut bahwa performa apik Amad itu bukan karena dirinya. Amorim justru memberikan kredit khusus kepada Ruud van Nistelrooy atas performa apik yang ditunjukkan oleh Amad Diallo. Ia menyebut bahwa mantan caretaker MU itu banyak memoles bakat Amad Diallo dan ia kini telah memetik hasilnya di MU. Ada informasi menarik datang dari Real Madrid. Raksasa La Liga itu dikabarkan sedang mengincar bek Manchester United Diogo Dalot. Seperti yang sudah diketahui, Diogo Dalot kini merupakan salah satu pemain kunci di Manchester United. Ia kini jadi andalan di sektor wingback setan merah sejak era Erik ten Hag. Dan di era Amorim, sang bek juga masih jadi pemain andalan. Ia terus dipercaya untuk menjadi pengawal lini pertahanan MU dan ia menunjukkan performa yang cukup oke. Media Relevo melaporkan bahwa performa Diogo Dalot itu menarik perhatian Real Madrid. Los Blancos berencana untuk membajaknya di tahun 2025. Gelandang Bayern Munchen Joshua Kimmich memberikan informasi terkait masa depannya. Ia menyebut bahwa di awal tahun 2025 nanti ia akan memutuskan apakah bertahan atau pergi dari Bayern Munchen. Kimmich bisa dikatakan salah satu pemain yang tidak tergantikan di skuad Bayern Munchen. Ia sudah menjadi sosok andalan di lini tengah Dayrotan dalam beberapa tahun terakhir. Namun kebersamaan Kimmich dan Bayern Munchen akan segera berakhir. Kontraknya sebagai pemain Dayrotan akan habis di Juni 2025 mendatang. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Joshua Kimmich menegaskan bahwa ia tidak mau terlalu lama membahas masa depannya di Bayern Munchen. Ia akan segera duduk dengan manajemen Dayrotan untuk mengonfirmasi kondisi kontraknya saat ini. Kimmich menargetkan pembahasan kontrak barunya dengan Bayern tidak terlalu berlarut-larut. Ia menargetkan bahwa di bulan Januari 2025 nanti ia sudah memiliki jawaban definitif apakah bertahan atau pergi dari Allianz Arena. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.